pakai bolpen sih. Cuman bolpennya ini cuma dua. Belum beli kami. Jadi nulis-nulis ya. Oh iya, untuk password bolpen itu apa? Oh iya. Saya WA-kan dengan Saya nggak bawa HP, makanya kan harus itu Pak. Iya, soalnya ambilkan aja. Iya. Ini saya mulai langsung ya. Boleh, sekarang. Pak. Yang itu bukan malam. Mas. Mas. Pak Rani. Wah, ini panas apa? Ya, ini. Ini muridnya berapa, Pak? Bisa dengar saya semuanya? Bisa. Nah, tolong di Bisa. unmute semua ya, jangan di mute ya. Unmute. Nah, untuk Filzah dan Ugraha, tolong di unmute supaya saya bisa dengar suara kalian juga. Ya. Suara saya jelas? Jelas. Jelas ya. Siswanya ada berapa ini? Untuk kelas 6 nih. Siswanya ada berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran sore hari ini, mari kita buka dengan doa. Kita baca suratul Fatihah, sholawat Nabi, dan doa sebelum belajar. Bisa kita baca bersama-sama? Tapi itu nanti hilang sendiri. Tolong jangan di mute ya suaranya ya, supaya kita bisa dengar suara teman-teman juga. Abata a'udzu billahi Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim Ghairil Ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma sholli sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad wa
warzuqni fahma Sama birahmatika Natika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Oke, suara saya jelas? Agak kurang keras sedikit. Suara saya jelas? Ya sudah. Ya. Ya jelas. Saya pengen dengar suaranya dari atas ya. David, coba bisa dengar saya, David? Bisa. Jibril? Bisa. Nashwa? Nashwa, bisa dengar saya? Halo Nashwa. Deo, bisa dengar saya, Deo? Bisa. Filza? Bisa. Nugraha? Ja. Raknyala, tolong jangan di-unmute ya, jangan di-mute Raknyala. Raknyala, tolong jangan di-mute. Dan Fadli, bisa dengar saya? Iya. Oke. Hari ini kita kita mulai saja pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Tentang perkembangbiakan pada manusia. Oke, pertanyaan sebelum saya mulai saya ingin tanya, mengapa manusia berkembang biak? Ayo, tolong jawab. Saya pengen tahu. Kenapa manusia berkembang biak? Untuk menghasilkan keturunan. Untuk menghasilkan keturunan, ya betul. Selain itu? Kenapa manusia berkembang biak? Berkembang biak itu apa sih artinya? Apa? Artinya berkembang biak itu apa? Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan ya, betul sekali tadi. Siapa yang jawab tadi ya? Itu tujuannya untuk menghasilkan. Saya Ustadz. Ya, tujuannya itu untuk menghasilkan keturunan. Tapi terus kalau sudah menghasilkan keturunan terus kenapa? Supaya kan tidak hanya manusia ya yang berkembang biak ya, hewan juga berkembang biak, tumbuhan juga berkembang biak. Semuanya kan semua makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup ya tujuannya untuk agar apa itu namanya bisa lestari. Nah, lestari itu apa sih artinya? Lestari itu artinya bisa tetap ada gitu loh. Coba semisal bayangin ya, ayam saja wis ayam. Semua ayam di dunia itu kita larang untuk bertelur. Ya kan, ayam kan bisa menetas dalam 21 hari ya. Terus pemerintah itu mengeluarkan sebuah peraturan untuk ayam di dunia itu nggak boleh bertelur semua. Maka apa yang terjadi dalam 21 hari? Kira-kira atau 1 tahun 1 tahun 2 tahun akan punah. Iya, ayam akan punah. Kalau ayam punah maka siapa yang paling rugi? Manusia. Kenapa kok rugi manusianya? Karena apa? Karena kalau kan ayam kan juga termasuk salah satu bahan makanan manusia ya. Tapi ada yang lebih penting. Ayam kalau tidak ada ayam ya, misal orang-orang di desa itu kalau misal punya di pekarangan itu kan mungkin ada serangga-serangga, mungkin ada laba-laba beracun, terus kelabang, terus kaki seribu dan lain-lain. Itu kalau ada ayam apa itu namanya? Dimakan nih, itu hama-hama itu dimakan, akhirnya rumahnya bisa aman. Kalau ayam semuanya nggak ada kan hamanya jadi banyak, nanti jadi manusia juga kembali terganggu. Itulah mengapa makhluk hidup itu memerlukan berkembang biak, tujuannya agar bisa tetap lestari seperti itu. Terus
Nah, ini untuk materi hari ini ya. Materi ini ada 4. Yang pertama, pengertian perkembangan manusia, ciri masa pubertas, jerawat pada remaja, dan makanan untuk remaja. Di sini semua kelas 6 kan? Iya. Yang paling muda siapa? Ada yang usianya 10 tahun? Enggak. Ada yang 11 tahun? Ada. Saya. Aku 11. Siapa coba 11 tahun? Nah, bilang namanya Saya. siapa? Saya. Ya. Itu yang paling muda. Berarti terus kemudian yang paling tua ada yang 17 tahun di sini? Ada yang sudah 17 tahun? Enggak ada. Ya, ada 15 Ada. tahun? Ada 15 tahun? Enggak. Nggak ada. Pokoknya istilahnya kan mulai dari usia 9 tahun sampai 15 tahun itu adalah masa-masa pubertas. Jadi ini adalah materi yang pas untuk adik-adik semua di sini. Itu ya. Kita pertama ke perkembangan pada manusia. Nah, di sini. Ini gambar apa ini? Perkembangan itu manusia. Ini gambar ada balita, ada anak-anak remaja. Perkembangan manusia. Ya, ini adalah pola perkembangan manusia dari balita sampai apa ini yang namanya kali ini? Kakek tua. Apa? Kakek. Manusia. Kakek-kakek, tua, apalagi? Manula. Manula, terus Lansia. lansia. Terus? Ya, tepat semua. Ini bisa ada yang bilang kakek, ada yang bilang manula, ada yang bilang lansia. Kalau yang tak bilang nenek boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kan aku pengen Kan bilang, laki-laki. oh laki-laki ya ini ya. Oh iya. Kalau laki-laki maka manggilnya harus kakek ya. Kakek. Kalau tak panggil paman boleh nggak? Sudah tua kan? Iya, sudah tua. Kalau paman itu usianya berapa kira-kira? Usianya 40 tahunan. Iya, 40 tahunan. Nah, jadi kalau ini tuh, kalau apa namanya, ini masih balita, udah lansia. Terus sekarang pengertian perkembangan manusia. Jadi perkembangan itu merupakan proses menuju dewasa yang ditandai perubahan organ-organ tubuh manusia. Nah, perkembangan ini akan terus terjadi hingga dari manusia lahir hingga manusia meninggal. Ya, dan lebih kepada perubahan pola pikir. Ya, jadi manusia kan mengalami perkembangan dan apa? Selain perkembangan ada apa? Tumbuhan, tepat sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini kenapa kok perkembangan itu bisa dari lahir sampai hingga meninggal, tapi kalau pertumbuhan itu hanya bisa terbatas, mungkin pertumbuhan manusia itu terbatas hingga usia sekitar 25 tahun. Itu sudah berhenti tumbuh. Apa? Apa kok perkembangan itu bisa bertahan selamanya, tapi kalau pertumbuhan itu cuma sampai 25 tahun sudah selesai. Kenapa? Yang tahu kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak. Nggak tahu kenapa. Enggak. Enggak. Perkembangan merupakan proses menuju dewasa, ya kan? Sedangkan apa namanya? Pertumbuhan kan perubahan bentuk apa namanya? Dari kecil menuju besar, ya kan? Kalau perkembangan itu lebih kepada sikap. Sekarang siapa yang punya adik di sini? Ada yang punya adik masih kecil? Aku. Punya. SD, bukan Saya. masih bayi ada? Saya. Ada. Masih balita. Kalau masih balita itu kalau ditinggal mama nangis nggak? Iya. Iya. Nangis ya kan? Kalau Kadang-kadang nangis. kalian kalau ditinggal mamanya nangis nggak? Misal ditinggal ke Enggak. dapur gitu, nangis nggak? Enggak. Nangis nggak? Nggak. Kenapa kok enggak? Enggak. Kan sudah besar.
Kan sudah besar. Iya, yang besar sebenarnya ini ada Beraninya udah contoh dari perkembangan. Jadi kalau adik kalian masih balita, masih apa namanya? Masih balita ini kalau ditinggal mamanya ke dapur saja udah nangis. Soalnya memang apa namanya? Pola pikirnya itu masih perlu bantuan, masih perlu ditemenin seperti itu. Tapi kalau kalian kan sudah siapa yang kan di sini sudah bisa mam sendiri kan semuanya? Entah. Nah ya, terus minum sendiri juga sudah bisa. Tapi kalau misal adik kalian yang masih bayi, bisa nggak suruh ambil minum sendiri? Nggak Enggak. bisa. Nanti yang ada malah gelasnya pecah, ya kan? Iya. Itu makanya gelasnya gelas plastik. gelasnya Gelas plastik. plastik, Oh, kalau nggak pecah mungkin tumpah wes, iya kan? Iya. Kalau airnya tumpah semua di lantai nanti basah ya kan. Itu namanya perkembangan. Perbedaan perkembangan di situ. Terus kalau semisal kalian ada yang punya kakak, usaha Enggak. Enggak. Enggak, aku kakaknya. wes bedanya dengan ayah wes. Kalau ayah itu misal ayah keluar malam-malam jam 12 malam sendiri berani nggak ya? Berani. Ya. Berani. Kalau kalian berani nggak jam 12 malam disuruh keluar gitu sendiri? Oh, berani. Pas mati berani. lampu tapi ya, pas mati lampu. Iya. Berani aja. Oh, tambah. Kadang-kadang. Soalnya kalau mati lampu ya, kalau mati lampu ya otomatis keluar. Iya. Wes gini aja, wes gini. Semisal apa namanya? Kalian jalan-jalan di wes gini. Kalian disuruh ayah disuruh pergi ke mana itu namanya? Ke Banyuwangi sendiri. Naik kereta sendiri berani nggak? Enggak. Enggak Berani kan? Kan nggak berani soalnya kan harus ditemani. Tapi kalau ayah kalian kira-kira berani nggak suruh ke Banyuwangi sendiri? Berani. Berani. Kenapa? Soalnya ayah kan sudah mandiri. Nanti kalian kan masih belum mengalami masa-masa namanya mandiri. Kalian sudah mengalami masa mandiri. Itu namanya perkembangan. Sekarang terus gini. Kalau apa namanya? Kalian masih pernah nangis nggak sekarang? Pernah. Enggak. Nah, ya. Mungkin masih pernah ya. Kadang-kadang. Iya. Ya, Iya, pernah Pernah pokoknya. lihat kakek atau nenek nangis gara-gara mungkin rebutan jajan gitu? Enggak. Enggak lah. Kenapa? Tidak pernah. Kenapa? Karena sudah dewasa. Udah dewasa Atau ya. sudah- Itu namanya perkembangan. Ya. Jadi perkembangan itu kan mulai dari kecil, ya kan? Dari sini kecil sini sampai dewasa, iya kan? Sampai manula, sampai lansia. Dia kan terus berkembang. Nggak akan berhenti sebelum meninggal. Dia akan terus berkembang dari lahir sampai sebelum meninggal. Dia akan terus berkembang. Tapi kalau pertumbuhan, misal apa namanya? Lihat ini misal kalian ya, adik kalian ya. Ini nanti ini usia 2 tahun. Ini usia 10. 10, Ini usia 13. 13. 20 ya, 20, 40, 65. Ini kan lihat posturnya antara 20 sama 40 sama nggak tingginya? Enggak. Sama lah istilahnya ini sama ya, loh, sama kan? Ya Oh, kan? Sama. Kalau 65 ini nggak sama soalnya kan sudah mulai bungkuk, ya kan? Ini 70 juga sudah mulai bungkuk. Makanya sebenarnya tingginya sama. Tapi yang mengalami perubahan adalah dari balita menuju kanak-kanak. Ini tingginya cuma segini, ya kan? Anak-anak segini, remaja segini, dewasa segini. Nah, ini namanya pertumbuhan. Apakah dari dewasa ini bisa lebih tinggi lagi? Mungkin 20 tahun segini, 40 tahun segini, kan nggak mungkin. Nanti 60 tahun malah segini, 100 tahun malah segini, kan enggak. 100 tahun malah 100 tahun. 100 tahun mungkin malah 100 tahun segini, kan kalau nggak tinggi mungkin. tinggi banget. Ya kan makanya nggak mungkin kan, maka dari itu pertumbuhan itu terbatas oleh usia. Kalau perkembangan tidak terbatas. Ya, jadi kalau pertumbuhan itu hanya mungkin dialami dari untuk kebanyakan orang dari balita sampai usia 20 tahun ini maksimal.
setelah 20 tahun sudah nggak tumbuh lagi badannya, sudah berhenti seperti itu. Tapi untuk perkembangan masih terus terjadi. Mungkin yang awalnya dulu seperti kalian masih nangisan, tapi kalau semakin dewasa sudah nggak nangisan lagi gitu. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang saya tanya, bedanya pertumbuhan dan perkembangan apa berarti? Ayo apa? Pertumbuhan itu apa ya? Tadi pertumbuhan apa? Perkembangan apa? Nggak boleh lihat Google ya. Enggak. Apa ya lihat Google itu? Nggak boleh ya. Bagus. Ayo apa? Bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Tambahan. Jadi perkembangan itu Pertambahan ukuran. prosesnya dari saya balita menuju anu. dewasa. Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ayo, Ustaz. Siapa? Sebut nama. Raffi. Rofi ya, ayo apa Rofi? Perkembangan merupakan proses menuju dewasa yang ditandai perubahan organ-organ pada tubuh. Ya, kalau pertumbuhan. Pertumbuhan. Proses pertambahan ukuran. Apa? Proses pertambahan ukuran. Pertambahan ukuran apa? Pertambahan ukuran apa? Tuh? Ya, jadi kalau perkembangan itu lebih kepada istilah sederhananya kalau perkembangan itu lebih kepada mental. Jadi apa namanya itu mentalnya terus berkembang dari yang anak-anak anak-anak kecil masih nangisan, masih apa namanya kemana-mana minta ditemenin, lama-lama apa itu namanya sudah bisa mandiri, kemudian lebih bisa ngapa-ngapain sendiri gitu. Oke, selanjutnya nah, perkembangan manusia dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 2 tahun, balita 2 sampai 5 tahun, anak-anak 5 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 21 tahun, kemudian dewasa 21 sampai 45 tahun, yang terakhir lansia di atas 45 tahun. Ciri-ciri bayi, ayo siapa yang kita bahas perkembangan ya, bukan pertumbuhan, perkembangan. Ciri-ciri sifatnya bayi itu gimana kira-kira 0 sampai 2 tahun? Suka menangis. Suka menangis. Terus? Iya. Belum mengerti apa-apa gitu. Belum ngerti apa-apa. Kalau ditanya warna merah sudah tahu belum ini bayi? Belum ya. Jadi belum bisa membedakan warna. Kalau apalagi selain itu? Belum bisa baca. Ya pasti belum bayi. Membaca itu lebih Ya, pasti belum lah. Ya, selain itu apa lagi? Bayi suka menangis. Belum mandiri. Belum mandiri Belum ya. bisa. Bayi kan mana-mana. Masih belum bisa sendiri ya. Cawi. Terus apa yang bisa dilakukan bayi umur 0 sampai 2 tahun itu apa kira-kira? Nangis. Iya, selain nangis apa? Oke. Apa ya? Apa? Apa ya? Yang bisa dilakukan mengenali ayah ibu, ya kan? Pasti kalau bayi 0 sampai 2 tahun kan tahu mana ibunya, mana ayahnya. Biasanya kan kalau sama ibunya bayi bisa tenang, diem, terus ibunya ke dapur suruh nungguin kakaknya nangis. Soalnya kakaknya bukan ibunya. Gitu, ya kan? Semisal punya adik usia 2 tahun atau 1 tahun itu di kamar tidur ditunggu ibunya bisa diem, tapi nanti ibunya ke kamar mandi bentar saja itu langsung nangis. Halo, tes. Tes. Halo. Oke. Ya, tes. Oke. Sorry tadi
ada masalah jaringan sedikit. Connect. Lanjut ya. Jadi kalau sekarang balita, ciri-ciri balita itu gimana? Usia 2 sampai 5 tahun. Belum bisa berjalan ngapain? dengan kaki. Apa? Bisa berjalan dengan kaki. Iya, Berangkang. pasti berjalan dengan kaki. Berangkang. Berangkang. Iya. Kalau kira-kira balita itu sudah bisa baca tulisan belum? Belum. Oh. Toret. Sudah bisa bedakan warna belum? Belum. Sudah. Kalau bisa, kalau balita ini sudah bisa bedakan Oh warna. iya, kalau ya. Mana warna merah, mana hijau gitu. Kalau balita ini kalau diminta untuk maem sendiri bisa enggak? Enggak bisa. Balita. Bisa tapi kadang tumpah-tumpah. Iya bisa, cuma belum ahli, masih tumpah-tumpah. Terus sekarang anak-anak itu usia 5 sampai 12 tahun, ya kan? Kalau 5 sampai 12 tahun itu adalah masa anak-anak, jadi masa-masanya mungkin sangat suka bermain, ya kan? Main terus tuh. Mereka sudah bisa jalan sendiri, tapi kemana-mana masih harus ditemani oleh orang tua, ya kan? Kalian pernah tuh pergi ke kebun binatang Surabaya sendiri? Kan nggak pernah kan? Ini kan diantar oleh orang tua karena itu masih pada masa anak-anak. Kalau remaja itu sudah mulai dewasa, jadi sudah mulai bisa melakukan semuanya sendiri, tapi masih perlu mungkin pertimbangan, tanya-tanya kepada orang tua atau seperti apa gitu. Jadi sudah mulai bisa menentukan sendiri. Kemudian kalau dewasa, halo, suara saya jelas? Ya, jelas. Disconnect lagi. Aduh, bermasalah ini. Masalah Kayak puasa. Hijau ini. Oke. Sudah bisa lihat materinya lagi? Sudah. Ya. Ya tadi sedikit masalah. Iya, lanjut ya. Kemudian dewasa, kalau dewasa itu sudah bisa ngapa-ngapain sendiri, istilahnya. Udah bisa jalan Tidak sendiri. pernah jadi tahu. Kalau lansia, ciri-ciri lansia gimana? Kalian tahu ciri-ciri lansia? Bungkuk. Bungkuk. Ya, beberapa lagi. Apa lagi? Berubah. Pi apa? Bukan pisah, Pak. Pikun. Biasanya kan kalau usia Pikun. semakin tua itu kan semakin sulit untuk ingat, ya kan? Ingat. Dan lupa, apalagi kalau sudah masuk usia 80 tahun ke atas itu sama cucunya sendiri lupa. Ini siapa ya? Ini siapa? Gitu. Ya ampun. Ya kan? Sekarang kalian pada tahap mana kalau sekarang itu? Remaja. Masa kita anak. Masih anak-anak. Anak-anak remaja, ayo. Saya 11 tahun, tapi sudah kayak remaja gitu. Ayo, anak-anak apa? Rata-rata. Apa ya? Anak-anak apa remaja? Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, sebenarnya Remaja. Remaja lah. ada satu masa perubahan antara anak-anak ke remaja. Jadi di sini tuh ada masa perubahan di sini. Namanya masa singkatannya P, masa apa? Masa pubertas. Pubertas, tepat sekali. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya. Pubertas. Pubertas ini adalah perubahan dari anak-anak menuju remaja. Jadi dari kalian yang awalnya masih sangat ketergantungan dengan orang tua itu sudah mulai mandiri. Tapi mandirinya kalau masa-masa pubertas itu masih mandiri yang masih ceroboh, masih kayak
masih kayak bermain. Padahal sudah mulai masuk ke kehidupan nyata, tapi masih seperti bermain gitu. Terus sekarang pertanyaannya, apakah anak laki-laki dan perempuan memiliki fase perkembangan yang sama? Oh, tidak. Sama atau enggak? Beda. Tidak. Di sini laki-laki semua apa ada yang perempuan ya? Ada dikit. Ada yang perempuan. Perempuan dikit. Ada perempuannya berapa? 1, Filzah, Farah, Fadia, Aswa. Aida, terus Anifrati, Naswa. Ya, lumayan banyak ya. Nah itu. Jadi apakah perkembangan perempuan dan laki-laki itu sama? Tidak. Tidak. Beda. Beda. Sekarang sebelum saya jelaskan, kira-kira bedanya apa? Mana dulu? Yang lebih dewasa dulu itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki kayaknya. Perempuan. Laki-laki perempuan? Perempuan. Laki-laki perempuan? Nggak tahu. Kan kayaknya. Nggak tahu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tanya ya. Dio. Laki-laki apa perempuan, Dio? Yang duluan dewasa itu. Dio? Halo? Halo, bisa dengar saya? Jibril, yang lebih dewasa duluan laki-laki apa perempuan? Yang mana? Nggak yakin. Nggak yakin, kenapa nggak yakin? Yang laki-laki dulu kayaknya. Laki-laki dulu. Anifrafi. Laki-laki apa perempuan? Yang dewasa. Laki-laki. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Nugraha Yoga. Laki-laki apa perempuan yang dewasa dulu? Laki-laki mungkin. Laki-laki ya. Nggak tahu. Davis, tolong di-unmute ya semuanya ya, biar saya bisa dengar suaranya. Davis, semuanya di-unmute, semuanya. Laki-laki apa perempuan? Yang dewasa duluan. Nasiwa. Kalau Nasiwa, duluan mana? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oke, mari kita lihat ya. Jadi Perempuan deh kayaknya. perempuan dan laki-laki itu memang beda. Kalau ini ciri-cirinya. Saya jawab, oh ya tadi belum saya jawab ya. Perempuan dan laki-laki itu untuk masa dewasa lebih cepat perempuan. Kan sudah aku duga. Kalau perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu usia dewasanya mungkin sekitar 15 tahun ke atas. Mungkin sekitar 14-15 tahun itu sudah puber. Tapi kalau perempuan itu usia 9 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun itu sudah mulai puber. Tuh. Nah, perkembangan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Diingat-ingat ya, kalau primer itu dia berkaitan dengan bentuk fisiologis yang ada di dalam tubuh. Pokoknya ini itu di dalam tubuh. Kalau primer ini di dalam tubuh. Contohnya diproduksinya sel sperma pada testis dengan ditandai mimpi basah. Kemudian setiap hari testis mampu menghasilkan jutaan sel sperma. Ini ada di dalam tubuh dan nggak bisa kita lihat. Tapi kalau sekunder ini ada di luar. Ada di luar. Tumbuh jakun, kumis atau jenggot. Tahu jakun itu apa? Jakun itu yang kayak bedol di tenggorokan itu tahu. Tepat sekali. Jakun itu yang kayak bendol di tenggorokan itu namanya jakun. Terus kumis, tahu ya kumis, kemudian jenggot. Tahu. Dan Sama aja. rambut halus itu biasanya di ketiak. Tuh, itu udah mulai tumbuh rambut halus. Nanti semakin dewasa, semakin
semakin kelihatan. Kemudian organ kelamin besar, suara berat dan dada bidang itu untuk laki-laki. Jadi suaranya laki-laki itu semakin dewasa itu semakin gede. Yang awalnya mungkin suara kalian pakai kecil, gitu kan. Nanti pas udah dewasa suara kalian bisa langsung gede. Misal oh halo halo. Jadi pas anak-anak itu suara kalian masih halo halo gitu kan. Tapi kalau udah dewasa halo ada yang bisa dibantu gitu. Ya gitu. Jadi kalau semakin dewasa suara kalian akan semakin berat dan dada menjadi bidang. Terus tumbuh jerawat, mudah berkeringat dan tubuh mulai membesar dan berat. Gitu. Apakah adik kalian yang bayi punya jerawat? Tidak mungkin. Nggak mungkin ada. Ya, Jerawat enggak itu sih. mulai muncul ketika udah masuk masa pubertas atau udah mulai dewasa. Terus untuk perempuan itu untuk laki-laki ya, untuk perempuan juga hampir sama. Pokoknya yang di primer itu yang ada di dalam tubuh, kalau sekunder itu yang tampak di luar tubuh. Nah, kemudian kalau primernya perempuan diproduksi sel telur oleh ovarium yang ditandai dengan menstruasi. Peluruhan sel telur pada ovarium itu disebut ovulasi. Nah, sedangkan pas sudah peluruhan sel pada ovarium itu dinamakan dengan menstruasi. Itu dialami oleh perempuan. Prosesnya ini ada di dalam tubuh dan kita tidak bisa melihat. Sedangkan untuk yang sekundernya itu payudara dan pinggul sudah mulai membesar, terus tumbuh rambut halus, tapi frekuensinya antara laki-laki dan perempuan beda untuk rambut halus ini. Biasanya laki-laki lebih banyak. Kemudian organ kelamin besar, terus juga tumbuh jerawat sama, terus kemudian mudah berkeringat, tubuh mulai besar dan berat. Terus pertanyaannya ini, mengapa tumbuh jerawat saat pubertas? Kenapa? Tadi kan kalian bilang adik kalian yang masih bayi kan nggak punya jerawat. Pertanyaannya kenapa kalau pas pubertas kita bisa tumbuh jerawat? Mana? Kenapa? Enggak tahu. Kira-kira? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada di sini loh. Ada di mana? Ada di sini karena mudah Keringat. beringat. Iya, kalau kita mulai pubertas itu keringat yang diproduksi oleh tubuh menjadi lebih banyak. Ya nih, pada masa pubertas terjadi perubahan kondisi pada hormon tubuh. Nah, ini kan hormon ini merupakan penyebab munculnya jerawat di permukaan kulit. Nah, namanya hormon testosteron. Ini aktivitas hormonnya meningkat. Nah, kemudian menyebabkan kelenjar minyak yang menghasilkan yang lebih banyak daripada dibutuhkan kulit. Makanya kan kita banyak berkeringat. Keringat kan tujuannya untuk melembabkan kulit. Tapi kalau kebanyakan berkeringat akan menumpuk di permukaan kulit dan menjadi jerawat. Tuh, jerawat mungkin kalian akan mengalaminya mulai dari usia pubertas. Mungkin untuk perempuan kan 9 tahunan ya. Mungkin beberapa laki-laki juga 9 tahun juga. Itu dan akan berhenti pada usia 20 tahun. Gimana? Dan ini pokoknya Sekarang masa-masa berjerawat ini akan mulai hilang pada usia 20 tahun. Gitu. Ya, sebentar. Mana ini tadi? Nah, ini. Jadi sangat wajar sekali misal remaja itu mungkin kalau ada yang punya kakak SMA atau saudara yang usia SMA. enggak. Enggak ada? Ya, sudah kuliah. SMP. SMP. Ya.
Ya. biasanya atau kuliah itu sudah mulai hilang. Jadi biasanya pas banyak-banyaknya jerawat itu usia SMA. SMA itu kalian akan menemui banyak jerawat yang muncul. Tapi biasanya untuk perempuan lebih banyak berjerawat daripada laki-laki. Karena perempuan itu lebih banyak hormon yang dihasilkan lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Sehingga akhirnya mengalami masa-masa jerawat yang lebih banyak. Itu. Terus kemudian pada masa remaja ada beberapa jenis makanan yang diperlukan untuk masa-masa remaja. Kenapa kok masa-masa remaja perlu makanan khusus? Karena pada masa remaja adalah masa-masa pembentukan tubuh. Jadi kalau masa-masa kalian ini makanan harus sangat benar-benar menjaga makanan. Harus memenuhi gizi-gizi yang tepat supaya kalian nanti ketika dewasa tubuh kalian bisa bagus. Tumbuhannya lancar. Iya, tidak kan pada masa-masa remaja ini kan pertumbuhan itu juga sangat pesat. Kalian akan sangat tinggi, bisa besar. Itu pada masa remaja. Kalau pada masa remaja kalian tidak mengurangi asupan nutrisinya kurang, maka nanti pas dewasa kondisi fisik kalian juga tidak terlalu maksimal. Apa saja diperlukan? Yang pertama adalah zat besi. Nah, ini tidak hanya gadis ya. Nah, ini juga untuk laki-laki juga. Jadi zat besi itu diperlukan untuk pada darah. Kalau perempuan kan saya jelaskan tentang menstruasi. Kalau menstruasi itu kan mengeluarkan banyak darah. Nah, untuk perempuan itu perlu diganti darah yang hilang tadi dengan banyak mengkonsumsi zat besi. Zat besi itu bisa diperoleh dari gandum, kacang, daging tanpa lemak, dan ikan. Tuh. Ini kan sudah banyak kan Tanpa sekarang. lemak itu gimana, Us? Apa? Daging tanpa lemak itu kayak gimana? Dimasak. Daging tanpa lemak itu biasanya masaknya agak lama, yang matang. Supaya lemaknya kebakar. Kan lemak kan Matang banget. panas. Ya kan? Kalau lemak dipanaskan itu Ya. bisa menguap. Soalnya lemak itu minyak. Makanya kalau masak daging itu yang matang. Tuh. Biasanya daging tanpa lemak itu adalah ayam. Ayam bukan daging kayak sapi itu. Sapi kan banyak sekali lemaknya itu. Kalau daging tanpa lemak daging. Gak pernah masak ayam. Terus protein, setelah zat besi juga butuh protein. Nah, protein ini digunakan untuk membangun otot dan jaringan tubuh. Untuk laki-laki ya, laki-laki yang nanti gedenya mau jadi atlet atau mau jadi olahraga atau mau jadi petinju atau apa, itu kan perlu otot yang besar. Maka dari itu harus konsumsi protein yang banyak. Itu. Nah, protein ini juga memberikan asupan tenaga. Nah, protein itu ada dua, protein nabati dan protein hewani, ya. Di sini tahu itu nabati apa hewani? Nabati. Ya, tempe. Tempe Nabati. nabati. Telur. Kue nabati. Telur Hewani. Hewani. Masa ada tumbuhan menghasilkan telur? Kan nggak ada. Ya. Ikan, daging, dan unggas ini juga hewani. Terus selanjutnya lemak. Nah, lemak berfungsi untuk cadangan makanan. Jadi supaya kalian ketika beraktivitas tidak mudah lelah, kalian harus punya cadangan makanan untuk berada di lemak. Maka dari itu, kalau teman-teman kalian yang gendut itu atau yang punya lemak lebih banyak, itu kalau lari-lari itu gampang berkeringat. Kenapa kok kamu berkeringat? Karena lemaknya banyak. Dan ketika beraktivitas, lemak itu dibakar, hasilnya keringat. Tuh. Oh, gitu. Nah, tapi lemak yang diperlukan ini bukan sembarang lemak ya. Nanti kalian makan lemak-lemak yang Yang benar. di bakso itu ya boleh mengkonsumsi, tapi jangan terlalu banyak.
Yang dimaksud lemak ini adalah lemak tak jenuh. Itu yang didapatkan dari kalau ikan salmon, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Itu merupakan sumber energi yang terbaik gitu. Sangat baik. Soalnya kalau kita mengkonsumsi lemak jenuh seperti lemak pada sapi atau kambing, itu akan masuk ke peredaran darah kita dan mengganggu peredaran dan Udah mati. bisa menuju ke jantung dan bisa Dari tadi menyebabkan udah mati. jantung koroner. Jadi beberapa penyakit itu disebabkan oleh penumpukan lemak yang terlalu banyak. Tuh. Selanjutnya kalsium. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting dari yang diperlukan oleh remaja adalah kalsium. Jadi kalsium itu untuk menguatkan tulang. Jadi kalau kalian pengen jadi anak yang tinggi, terus apa itu namanya, punya tulang yang besar, tegap badannya, itu harus konsumsi kalsium. Kalsium itu biasanya diperoleh dari susu, rendah lemak, keju, dan yogurt. Kalau yogurt kan paling enak ya, manis itu ya. Nah, kemudian, iya kan. Jadi itu boleh kita konsumsi. Itu adalah sumber kalsium yang lumayan banyak. Sekarang ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya yang tanya ya. Kalian sudah punya buku IPA SNR? Sudah punya bukunya? Aku belum. Belum. Ada yang belum punya bukunya? Belum. Seperti ini, sudah punya belum? Belum. Belum? Belum. Wah. Dan nanti segera dihubungi orang tuanya ya, soalnya ada beberapa latihan soal di bukunya. Salah satunya ada ini. Oke. Bentar. Kita coba latihannya, ini sedikit saja. Maksudnya ini kita jawab bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, manfaat bulu halus pada tubuh saat remaja itu apa? Ini di buku, Taus. Ya ini ada di buku, cuma halaman 40. Halaman 40. Tapi ini nanti saja, yang perlu kalian kerjakan adalah halaman 42. Yang 40 itu seharusnya kita kerjakan bersama, tapi karena beberapa nggak punya buku, ya sudah kita lihat di kita bisa lihat di layar saja, nggak apa-apa. Oke, semua diperhatikan di layarnya. Pertanyaan pertama adalah apa manfaat bulu halus pada saat remaja? Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Manfaat bulu halus saat remaja itu apa? Ayo, apa? Ayo. Nggak ada di buku dah. Ya, ini kan kita diskusi ya. Kalau diskusi itu boleh jawab apapun boleh. Nggak akan saya salahkan. Nanti akan saya arahkan supaya Cegah iritasi kulit. mencegah iritasi kulit. Boleh. Tapi iritasi dari apa? Dari tadi saat remaja tuh kita menghasilkan banyak apa? Banyak keringat. Iya, jadi manfaat bulu halus itu adalah mencegah iritasi dari keringat itu tadi. Kan banyak keringat. Kalau kita kebanyakan keringat, kita itu kan sangat lembab. Makanya kita ada bulu-bulu halus. Tuh, coba bayangkan saja ya. Kalian nggak punya bulu sama sekali di tangan bersih kayak kaki meja gitu misal, kayak meja belajar atau kayak papan tulis, itu kan halus banget ya, nggak ada bulunya. Itu kalau menghasilkan air gimana? Kan tangan kita kan berkeringat. Kalau ada airnya kan kita harus tangan kita kan basah terus seperti itu ya kan. Nah, maka dari itu kita perlu bulu halus. Tuh. Terus kemudian nomor 2 tadi sudah saya tanyakan. Mengapa makhluk hidup berkembang biak? Apa?
Kenapa makhluk hidup berkembang biak? Ini apa? Halo? Hmm? Halo, ya. Disconnect. Halo? Kayak saya disconnect. Halo? Suara saya jelas? Ya. Ayo. Tujuan makhluk hidup berkembang biak apa ini tadi? Untuk menghasilkan keturunan. Ya, betul sekali. Selain itu agar Agar lestari. Lestari. Ya. Nomor 3, mengapa jerawat tumbuh pada masa pubertas? Karena Karena kebanyakan keringat. keringatnya Banyak keluarnya banyak itu loh. Gitu. Bukan Kebanyakan keringat. Hormon apa tadi namanya? Kenapa? Hormon testimoni? Bukan testimoni, tes. Bukan. Lupa aku. Testo, Testimoni. testo, Apa ya, lupa aku. testo, Testimoni. testosteron. Mau bayar apa ini? Ya, Hormon semacam itulah. testosteron. Karena tubuh kita itu banyak menghasilkan hormon testosteron, iya kan? Makanya Testimoni. apa namanya, kulit yang berminyak. Testimoni. Terus cara ngatasinnya gimana dong? Pakai Apa? Pakai apa? Pakai? Gimana cara mengatasinya? disconnect. Alah, lagi dan lagi. Oh, dah. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya. Banyak olahraga. Sangat olahraga. Terus Terus makan sayur-sayuran. Makan sayur-sayuran. terus Melakukan gaya hidup gaya hidup Sehat. yang sehat. Sehat. Terus nomor gaya 4, hidup sehat. mengapa manusia Mengapa? perlu melalui masa pubertas? Untuk apa ya? Karena apa ya? Tumbuh. Waduh, Tumbuh. Nggak tahu. bentar. Lihat buku dulu. Buku IPA pasti, buku IPA sekolah kita pasti ini. Sebentar, Rus. Apa ya? Halo? Halo? Ya apa? Suara saya dengar? Nah, Kenapa kok kita harus melalui masa pubertas? Karena masa pubertas itu untuk penyesuaian dari yang masa anak-anak, ya kan? Dari masa anak-anak ke masa aja. remaja. Jadi kita tuh perlu penyesuaian. Penyesuaian itu karena kenapa? Soalnya pada masa pubertas kita itu mengalami banyak perubahan tubuh, perubahan perilaku, gitu. Masa Fisik. perubahan fisik. Pada masa pubertas itu rasa ingin tahu kita itu sangat besar sekali. Nah, jadi ini akan menjadi permasalahan pada masa pubertas. Kenapa? Soalnya kita tuh pengen tahu. Nah, nanti kalau tidak dikontrol, kita akan sangat berbahaya gitu. Soalnya mungkin kalian pas anak-anak itu kan nggak boleh lari-lari di jalanan ya, nggak boleh ke jalanan. Pas sudah pubertas, sudah mulai remaja, kalian sudah boleh main ke jalan. Kalau kalian penasaran tanpa diawasi atau tanpa berpikir lebih logis, kalian kalau nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan, langsung lari saja. Itu kan cukup berbahaya. Tabrak. Ya. Oke, nomor 5 terakhir. Makanan yang penting. Nah, apa saja tadi? Lemak cernih. Kalsium. Telur. Kalsium, protein, Yang crispy. zat besi. Lemak, kalsium, protein. Kalsium, protein, zat besi, lemak,
besi ya. Zat besi. Besi. Zat besi dari mana zat besi tadi? Dari zat besi Gandum. dari gandum. Gandum. Kacang-kacang. Gandum, kacang-kacangan. Oh. Kalau protein Daging. dari mana protein? Daging tanpa lemak. Ya daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak. Terus Daging tanpa lemak. Udah. Ikan. protein bagi Oh iya, apa? ikan. Apa saja protein apa? Apa? Tahu, tempe, telur. Tahu, tempe, telur, Protein iwak tahu. dua, itu protein apa dan protein apa? Protein. Protein. Nah, Protein nabati. Protein nabati. contohnya apa makanannya? Makanan Tahu tempe. Tahu tempe. tahu, tempe, telur. Tahu tempe. Telur itu hewani. Hmm. Selain nabati ada Astagfirullah. Wani, hewani. Contohnya apa hewani? telur, daging, ikan. Daging. Ya, telur, daging. Unggas. Nah, ya. Terus, Ikan salmon. oke, selain protein, apalagi tadi lemak. Lemak apa dari apa lemak? Lemak Oh, jernih, iya. ikan salmon. Ikan Lemak salmon. jernih dari ikan salmon. Sama apa ya? Pokoknya daging-daging yang tanpa lemak, yang lemaknya jernih. Ya. Daging. Pokoknya bukan lemak jenuh ya. Oke. Oh ya, Iya. lemak jenuh tadi bisa menyebabkan penyakit apa? Jantung. Jantung kok? Jantung. Koroner. Jantung. Koroner ya. Kita sudah punya lemak, protein, zat besi. Apalagi? Yang paling penting. Apa? Yang terakhir apa? Kalsium. Kalsium. Oh, kalsium itu dari apa? Disconnectors. Waduh. Halo. Halo? Halo. Kalsium itu berasal dari apa? Halo. Halo. Oh ya. Kalsium berasal dari apa? Halo. Halo. Kalsium dari yogurt, Susu. Yogurt dan susu Yogurt. ya. yogurt, susu, Oke. keju. Oke, itu saja ya. Nanti dikerjakan untuk latihan soalnya di halaman 40 sampai 43. Ya 43 ya? Ya. 40 sampai 46, 47. Itu dikerjakan. Itu dikerjakan, nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke? Oke? Untuk itu karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa? Wah, Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang ditanyakan dulu, Ada yang ditanyakan? Tidak. nggak ada. Utama dia kan? Tidak ada ya. Oke, saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.